lan dawuh Sahlun sapa Sahal ibnu Abdillahi At-Tustari. Rupane Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahu mugi-mugi ngwelasi hu ing Sahal Allahu sinten Allah. Apa isi dawuh Sahal bin Abdillah At-Tustari iku mau? Kharaja metu al ulama'u sapa pira-pira wong kang alim wal ubadu lan pira-pira wong kang ahli ibadah wazuhadu lan pira-pira wong kang zuhud minat dunya saking dunya wa qulubuhum hale utawi pira-pira atine al ulama wal ubadu wazuhadu muqaffalatun ikuten kunci walam tuftah lan turung dan buka lan ora dibuka illa kejaba qulubus siddiqina apa atine pira-pira wong kang bener wasyuhada lan pira-pira atine wong kang mati syahid. Summa tala moko kari-kari maus sapa Sahal bin Abdillah At-Tustari qaulahu ta'ala ing dawe Allah ta'ala. Apa isi dawe Allah ta'ala sing diwaos iku mau? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa indahu iku tetep ing dalam sandinge Allah mafatihul ghaibi utawi pira-pira kuncine perkara kang ghaib. La ya'lamuha hare ora weluh. La ya'lamuha hale ora weruh. La ya'lamuha hale ora weruh ha ing mafatihal ghaib illa huwa kejaba sapa Allah. Al ayat Al-Qur'an. Walaula lamuno ora ono anna idroka kolbiman saktuhune mengertine atine wong lahu kang iku tetep kedue man kolbun utawi ati binuri kelawan cahaya binuri kelawan nur al batini kang batin hakimun iku perkara kang ngukumi fi il'a hakimun iku perkara kang ngukumi ala ilmi zahiri ing atase ilmu kang zahir lama qala moko yaktini ora dawuh sallallahu alaihi wasallam sinten nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam isine dawuh Rasul istafti jalu fatwa istafti amriyo fatwa nyungono fatwa sapa sira qalbaka ing atine sira wa in aftauka senajano maringi fatwa sapa wong akeh ka ing sira wa aftauka lan wis maringi fatwa sapa wong akeh ka ing sira wa aftauka lan wis maringi fatwa sapa wong akeh ka ing sira. Sudah koma di situ. Menurut keterangan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, Sahal bin Abdillah At-Tustari ini pernah berkata. Apa perkataannya beliau? Ulama atau orang-orang alim, ubad, orang-orang yang ahli ibadah, zuhad minad dunya, orang-orang yang zuhud, itu kharaja minad dunya, mereka ini keluar dari dunia, sementara hati mereka itu malah tidak, sementara malah hati mereka ini muqaffala au muqfala, hati mereka itu terkunci. Mereka tidak mendapatkan cahaya ma'rifah kepada Allah. Jenenge atine terkunci. Berarti ati iku mau gak nyambung ing Allah. Atau mereka tidak mendapatkan cahaya-cahaya ma'rifah kepada Allah.
Dan ternyata tidak ada yang dibuka kecuali hatinya as-siddiqin dan asyuhada. Orang-orang yang benar dalam ibadahnya, penghambaannya kepada Allah, dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian setelah itu Sahal bin Abdillah At-Tustari tadi membacakan salah satu kutipan ayat Al-Quran yang berbunyi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Pada sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib, yang mana kondisinya tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara gaib itu kecuali Allah. Al-ayah. Selanjutnya, walaula anna idraka qalbi man lahu qalbun bin nuril batini hakimun ala ilmi zahir. Andai saja sesungguhnya mengertinya atau memahaminya hatinya orang yang punya hati, yang pengertiannya atau pemahamannya tadi menggunakan cahaya batin, andai saja itu tidak menjadi hakim. Hakim itu apa? Sesuatu yang bisa memberikan keputusan pada ilmu zahir, maka niscaya Rasulullah tidak akan bersabda istafti qalbaka wa in aftauka wa aftauka wa aftauka. Maka niscaya Rasulullah tidak bersabda mintalah fatwa kalian qalbaka pada hati nurani kalian, wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Jadi pada hadis ini Rasulullah itu menganjurkan kita. Kadang kita misalnya contohnya Pak Bejo atau saya atau Pak Puji atau Waris mau melangkah ke depan, dia bingung. Saya ini mau melangkah ke kanan atau ke kiri? Saya mau melangkah ke sana atau saya diam di sini? Saya mau mengambil plan A atau B? Bingung. Solusi terakhir istafti qalbak. Mintalah petunjuk, mintalah fatwa pada hatimu, pada nuranimu. Wa in aftauka wa in aftauka wa aftauka. Meskipun manusia-manusia memberikan fatwa seperti ini kepadamu. Begitu. Contoh yang lebih konkret, Pak Bejo mau kerja ke luar negeri, mau ke Brunei misalnya. Sementara yang lain ini, jangan ke Brunei, ke Saudi Arabia. Jangan ke Saudi Arabia, ke Malaysia atau ke Hungaria. Banyak yang memberikan petunjuk begitu dan begitu. Pak Bejo akhirnya kacau. Karena sama-sama masuk akal pilihannya. Nah ini karena contohnya dalam urusan duniawi. Maka mintalah pada hati nuranimu. Nuranimu yang mantap, yang yakin itu kemana? Ya kan? Berarti penting namanya an-nur al-batin itu penting. Karena keputusan yang didapatkan oleh hati, hati punya kemantapan, punya keyakinan dengan cahaya batin, ini bisa menjadi hakim ala ilmi dhahir, bisa menjadi pemutus, pemberi keputusan pada yang zahir tadi. Bagaimana kalau hatinya terkunci? Nah, begitu. Karena tidak semua orang itu mampu menjalankan hati nuraninya. Tidak semua orang begitu. Karena ternyata pada apa yang disampaikan oleh Abdullah tadi, Sahal bin Abdullah ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari tadi, ternyata hati-hatinya obat, kemudian hati-hatinya ulama, kemudian hati-hatinya zuhad juga dikunci kecuali as-siddiqun, yang betul-betul mereka itu benar dalam penghambaannya, dalam kezuhudannya, dalam keilmuannya.
Wa qala lan ngendikan sallallahu alaihi wasallam sinten nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam hadis yarwi kang riwayatake sinten Rasulullah hi ing ma an rabbi ta'ala an rabbi saking pangirani ar-rasul ta'ala hale maha luhur sinten rabbi sinten Allah la yazalu ora kingsir al abdu sapa kawula yataqarrabu iku gawe parek sapa abad ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan piro-piro amal sunnah hatta uhibbahu hingga demen sapa ingsun hu ing abad fa idza ahbabtuhu moko ing dalem nelikane wis demen sapa ingsun hu ing abad kuntu moko ana sapa ingsun sam'ahu iku pengerungone abad alladzi yasma'u rupani perkara yasma'u kang gawe ngrungu yasma'u kang gawe krungu sapa abad bihi kelawan alladzi al hadis. Ada juga sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda atas riwayat yang beliau riwayatkan dari Allah. Bagaimana yang diriwayatkan? La yazalul abdu yataqarrabu ilayya. Seorang hamba ini selalu terus-menerus bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku, katanya Allah, bin nawafili, dengan amal-amal sunnah. Banyak amal-amal sunnah itu. Taqarrub itu tidak hanya tadarusul Quran, tidak. Ngaji kayak gini kalau niat kalian itu semata-mata karena Allah, itu termasuk at-taqarrub. Seperti itu. Atau rawatib, sholat sunnah rawatib, puasa Senin Kemis, itu bagian nawafil. Bagian media untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini seorang hamba terus-menerus melakukan at-taqarrubat, mendekatkan diri kepada Allah dengan nawafil. Hingga akhirnya saya mencintainya, katanya Allah. Ketika saya sudah mencintainya, maka saya akan menjadi pendengarannya. Alladzi yasma'u bihi, yang ia dengan hal itu dapat mendengarkan. Ini makna harfiahnya begitu. Jadi ada pesan positif yang bisa kita tarik. Kalau kita terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan berbagai media taqarrubat kepada Allah, akhirnya kita akan menjadi sosok yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ya banyak sekali doa-doanya akan dikabulkan. Apa yang ia munajatkan tembus. Akan banyak fadilah-fadilah keistimewaan yang ia dapatkan. Kalau bahasa di sini, kuntu sab'ahul ladzi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengarnya, alat pendengarnya. Luar biasa kan, maknanya sangat tajam. Saya tidak mau menerjemahkan terlalu liar dalam hal ini. Artinya orang ini betul-betul dekat kepada Artinya orang ini betul-betul dekat dengan Allah. Sampai-sampai katanya Allah, saya menjadi sam'ahu, pendengarannya. Pendengaran yang bagaimana? Alladzi yasma'u bihi, yang mana dia akan mendengarkan dengan pendengaran itu. Iku lek maknai telinga, maksud Allah Ta'ala menjadi telinganya. Begitu. Jadi saya lebih suka memaknai hadis ini, orang itu betul-betul dekat dengan Allah. Fakam min ma'anin daqiqatin min asraril Qur'an takhturu ala qalbil mutajarridina lidzikri wal fikri tahlu anha kutubut tafasir. Coba, ini luar biasa ini. Fakam moko utawi
ake banget min ma'anin apane saking piro-piro makna dakikotin kang lembut min asraril Qur'ani bayane piro-piro sirnya Al-Qur'an, bayane piro-piro misterine rahasiane Al-Qur'an, tahturu iku terbesit ala qalbil mutajarridina ing ati, ala qalbil mutajarridina ing atase atine piro-piro wong kang fokus lidzikri maring zikir. Jadi mutajarrid lidzikri itu dia betul-betul fokus hanya berzikir. Kalau makna aslinya itu tajarroda itu maknanya adalah lepas des lidzikri untuk berzikir, berarti mau memfokuskan diri berzikir. Wal fikrilan mikir, takhlu hale sepi opo ma'anin daqiqah, takhlu hale sepi anha sangking ma'anin daqiqah kutubut tafasiri opo piro-piro kitab tafsir walayat toli ulan orang ngerti alaiha ingatasi ma'anin daqiqatin afadilul mufassirina sopo piro-piro paling utamane para ulama tafsir. Wa idzan kasafalan ing dalam nelikane kebuka zalika apa mengkono-mengkono ma'anin daqiqah lil muridi maring murid wong kang ngarepake dalan ing Allah al muraqibi kang nginjen-nginjen wa arada lan nampak apa zalika alal mufassirina ing atase ulama tafsir istahsanuhu moko milang-milang bagus sopo al mufassirun hu ing zalik wa alimu lan weruh sopo al mufassirun anna dzalika ing saktuhune mengkono-mengkono ma'anin daqiqah min tanbihatin iku bayane pira-pira pekeling min tanbihatil qulubi iku bayane pira-pira pengelinge ati azzakiyati kang bersih wa altafillahi ta'ala lan pira-pira peparingi Allah ta'ala bil himamil aliyati kelawan pira-pira himmah kang luhur al muwajjihati kang ngarahake al mutawajjihati kang gawe arah-arah ilahi maring Allah. Allah, luar biasa ini. Selanjutnya, banyak sekali makna-makna yang dakik, makna-makna yang lembut, nilai-nilai yang lembut dari sekian rahasianya Al-Quran, yang seringkali makna-makna itu terbesit pada hatinya orang-orang yang betul-betul memfokuskan diri untuk berzikir kepada Allah. Kadang juga terbesit kepada mereka yang sering berfikir. Karena at-tafakkur ini termasuk bagian dari ibadah. Bahkan makna-makna yang mereka temukan ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab tafsir. Dan para pakar tafsir juga tidak mengetahui makna-makna dari sekian misterinya Al-Quran. Itu banyak. Itu banyak. Bahkan jika hal itu ternyata inkisaf, terbuka, terurai pada seorang murid yang muraqib, dan kemudian makna-makna itu tampak kepada pakar tafsir, ternyata mereka-mereka yang pakar tafsir itu, mereka istahsanu, mereka menganggapnya ini adalah makna yang baik. Wa alimu, dan mereka tahu bahwasannya makna-makna itu termasuk dari sekian
peringatan-peringatannya hati yang bersih. Dan termasuk anugerahnya Allah Ta'ala dengan himmah, keinginan-keinginan yang mulia yang mengarahkan kepada Allah. Jadi lek makna simpel, ada orang ini betul-betul pengen memfokuskan hidupnya selalu berzikir kepada Allah atau berpikir. Ini ternyata dari sekian maknanya Al-Quran, dia mendapatkan makna-makna yang luar biasa. Ada semacam rahasia-rahasia yang ia temukan, yang bahkan dalam kitab-kitab tafsir besar kayak gini nih, nggak ada. Kok mereka bisa memaknai ayat ini dengan makna ini? Kalau makna ini ternyata oleh Allah diberikan kepada seorang murid, orang yang meniti jalan kepada Allah, orang yang mengawasi dirinya, selalu muraqabah pada apa yang dia lakukan. Ini inkishaf, artinya paham dengan hal itu, diberi pengetahuan tentang hal itu, dan kemudian makna-makna tadi nampak kepada pakar tafsir, maka ulama tafsir akan mengatakan ini makna yang baik, ini makna yang istimewa. Dan mereka tahu kalau makna-makna yang sedemikian ini min tambihatil qulubiz zakiyah, termasuk peringatan-peringatannya hati yang bersih. Dan ini termasuk anugerah Allah. Dengan apa? Dengan al-himam al-aliyah, keinginan-keinginan yang mulia yang muaranya mengarah kepada Allah. Tidak semua ulama mendapatkan hal ini. Gitu. Makanya pentingnya kita ngaji, mendekatkan diri kepada Allah, paham kepada ilmunya. Kita ini kadang punya banyak makna yang ulama pun kadang tidak tahu. Makanya kenapa kita berdoa, Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma ftah li futuhal arifin. Ya Allah, bukakan pintuku, bukakan pintu untukku, sebagaimana pintu-pintu yang diberikan kepada orang-orang yang arif billah. Nah, gitu. Dan semuanya itu menjadikan orang yang tahu makna itu, menjadikan orangnya semakin dekat kepada Allah. Wa kadzalika iku koyok mengkono kami ma'ani daqiqatin fi ulumit tafsiri fi ulumil mukasyafati ing dalam piro-piro ilmune mukasyafah wa asrari ulumil muamalati lan piro-piro rahasiane ilmu muamalah wa daqaiqi khawatiril qulubi lan piro-piro lembute, piro-piro kemereteki, piro-piro ati. Fa inna kulla ilmin min hadhil ulumi, moko saktuhune saben-saben ilmu min hadhil ulumi saking ikilah piro-piro ilmu, bahrun iku segara la yudraku kang ora den gapai, kang ora den jangkau, umkuhu apa jerone bahar. Wa innama yakhuduhu angin pastine yakhuduhu nyelam ngarungi hu ing bahar kullu talibin sapa saben-saben wong kang nupre bi qadrima ruzika kelawan sekedare barang ruzika kang wis den paringi rizki sapa kullu talibin minhu saking ma. Ya minhu saking ma. Wa bihasa bimalan kelawan milang-milang barang. Wa bihasa bimalan kelawan milang-milang barang. Wufiko kang wis den tutuake sapa kullu talibin lahu maring bahrun lahu maring ma min husnil amali bayane baguse kelakuan. Allah. Titik.
Sama seperti makna-makna yang lembut, makna-makna yang masih misteri. Dari sekian misterinya Al-Quran tadi terkait dengan ilmu mukasyafah atau rahasia-rahasia ilmu muamalah dan daqaiki khawatiril qulub, bisikan-bisikan hati yang lembut. Nah, ternyata ilmu-ilmu ini termasuk kajian yang sangat luas. Disebut dengan bahasa bahrun la yudraku umkuhu. Lautan yang kedalamannya tidak bisa digapai. Hanya saja setiap orang yang mencari ilmu ini, ia pun hanya bisa mengarungi biqadri ma ruziqa minhu, dengan seukuran ilmu yang oleh Allah berikan kepadanya. Seukuran pengetahuan yang memang dirizkikan oleh Allah untuknya, dan sesuai dengan ilmu atau pengetahuan yang menjadi taufik baginya, menjadi petunjuk baginya dari sekian perbuatan-perbuatan yang baik atau baiknya perbuatan. Jadi ilmu-ilmu tadi, meskipun kita mau fokus, ya tetap nanti yang kamu dapatkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jadi terlalu banyak ilmu yang sangat kita tidak mengetahui. Ibaratkan dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi kalau mau diibaratkan ilmunya Allah itu sama dengan lautan itu, Pak Bejo. Kemudian tanganmu dicelupkan, terus yang nempel ke tanganmu itu, nah itu ilmu kamu. Sementara lautannya, itu ilmu yang luar biasa yang kita tidak tahu apa-apa.